ibadah badannya sholat, ibadah hartanya adalah bersedekah, dan khusus 4 hari namanya kurban. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Yang lebih afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban sapi limosin yang gemuk-gemuk semua, insyaallah. Kemudian yang paling afdal pagi itu nyembelih sendiri. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Paling afdal adalah makan hatinya dikit untuk litabaruk, ngambil barokah, sisanya bagikan semuanya ke fakir miskin. Jadi kalau mau istiqomah, kuncinya 2. Yang pertama, fasholli li rabbika. Yang ketiga, wanhar, banyak berkurban, ibadah harta dan ibadah badan. Ibadah badannya sholat, ibadah hartanya adalah bersedekah, dan khusus 4 hari namanya kurban. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itulah nanti berkurban. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Sebelah kanan kambing atau yang sebelah kiri sapi? Kata istrinya, lebih bagus kambing, Pak. Kenapa kambing? Karena saya suka gulai kambing. Lebih afdal kambing, Pak. Kenapa? Karena kambing 3.200.000. Kalau sapi 3.300.000. 3 juta berapa tuh? 3.800.000. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Yang lebih afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Itu yang paling afdal dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau ada kambing 7, sapinya 1 ekor 7 orang, mana yang lebih afdal? Lihat mana yang paling banyak dagingnya. Memang kambingnya 7, tapi kambing kurus semua. Memang ada sapinya 1, tapi sapinya sapi limosin, beratnya 1 ton. Lebih afdal 1 ekor sapi apa 7 kambing? Afdal 7 kambing. Ada 7 kambing, kambingnya gemuk-gemuk semua. 1 kambingnya 200 kilo. Sapinya kurus, sapi kurang gizi, maka lebih afdal kambing. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, kambing atau sapi, mana yang lebih banyak, mana yang lebih banyak dagingnya, maka itulah yang lebih afdal. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban sapi limosin yang gemuk-gemuk semua, insyaallah. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk jangan tersinggung. Saya tidak ada unsur mau menyindir, kebetulan aja ngomongnya begitu. Nah, lalu kemudian yang paling afdal pagi itu nyembelih sendiri, karena Nabi motong sendiri. Bismillah, wallahu akbar, dipotong sendiri. Ustadz motong sendiri. Saya kalau ceramah
insya Allah berapi-api. Tapi saya orangnya lembut. Saya seumur hidup belum pernah motong ayam. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu Ustaz radikal, saya ini lembut selembut sutra, beb. Saya belum pernah motong ayam. Tapi kemarin kami lihat video Ustaz ada potong sapi, itu dipaksa sama Juleha. Ada Juleha maksa saya. Juleha itu artinya juru sembelih halal. Saya pelatihan begini cara nyembelih. Pas terakhir diminta untuk menyembelih, dikasih pisau, saya motong sendiri. Ada videonya. Cara nyari videonya di YouTube, tulis saja UAS sembelih, nanti keluar videonya. Bismillah, Allahu Akbar. Juleha, ini motongnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jangan dari atas ke bawah, Ustaz. Karena kalau dari atas ke bawah nanti darahnya muncrat ke atas. Jadi dari mana? Dari bawah ke atas. Setelah dipotong dari bawah ke atas, Bismillah, Allahu Akbar. Dibuka talinya, sapinya berdiri lagi. Rupanya urat makannya udah putus, urat nafasnya belum. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Ditelepon ustadz, dipanggil untuk bacakan ruqyah. Kata jin, kami nggak ada ganggu sapi. Bukan salah setan, bukan salah jin, tapi yang motong nggak punya ilmu. Mesti ada dua putus, urat makan dan urat nafas. Adik-adik nanti buat pelatihan nama Juleha. Praktek pertama batang pisang, potong, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian mati dia. Ada yang berilmu tapi nggak berani. Ilmu motong berani. Begitu dipotong, darah sapi keluar. Sapinya nggak mati, dia pingsan duluan. Maka ada orang yang berani tapi nggak punya ilmu. Nanti dibuatkan pelatihan untuk adik-adik ini, dibuatkan biar nanti kita punya anak-anak muda semuanya yang motong, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau disebut namanya bagus. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Bagus. Setelah itu dimakan hatinya, belah dadanya, ambil hatinya, kan kau temukan namaku di sana. Belah dadanya, ambil hatinya, cuci bersih, habis itu kasih jeruk nipis, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama di hari kurban. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sholat subuh, sebelum sholat makan dulu. Kalau hari raya kurban nggak ada makan. Habis sholat, makanan pertama adalah hati hewan kurban. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagi semua ke fakir miskin. Bagi semua ke fakir miskin. Habis. Jadi ibu-ibu kalau mau paling abdol kurbannya begitu. Nanti kalau panitia mau ngasih, ibu ini ada kupon
Saya nggak mau. Jangan kasih kupon, dagingnya aja. Yang paling afdal adalah makan hatinya dikit untuk litabaruk, ngambil barokah, sisanya bagikan semuanya ke fakir miskin. Saya selama tausiah, yang paling membingungkan di Masjid Merah inilah, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang. Tapi bapak-bapak ini semua tadi sudah saya hadapi waktu khutbah. Tinggal ibu-ibu yang belum tuh, maka saya kesini terus. Lagian kameranya nggak bisa digeser. Nah, kalau dikasih kupon, oh tuh kalendernya ada gambar saya. Ibu-ibu beli kalender ibu yang jual tuh. Nah, walaupun kami belum ada deal berapa persen untuk saya, belum ada. Proyek programnya namanya belanja ke warung tetangga. Mantap. Nah, sampai mana tadi hilang? Paling bagus makan hatinya dikit, dagingnya bagi. Tapi kalau dikasih ini satu kupon bapak sebagai peserta kurban, ini satu kupon sebagai anggota masyarakat, mau diterima atau enggak? Bingung. Selama enggak sampai sepertiga halal, aslinya sepertiga. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dikasih dua kupon, satu kupon sebagai masyarakat, satu kupon sebagai pekurban, masih boleh. Silakan, halalan thayyibah, jangan takut. Inilah dia kurban-kurban yang kita berikan.